wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan mutalaah yang kemarin tentang ilmu fiqih di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Soal Ma sunanus sholati qabla dukhuli fiha. Apa sunahnya sholat sebelum masuk dalam sholat? Jawab, al-adhanu wal iqamatu, yaitu adhan dan iqamat. Soal Ma sunanus sholatu ba'da dukhuli fiha. Apa sunatnya sholat setelah masuk dalam sholat? Jawab, qismani, 2 bagian, ab'adun wa hay'atun, yaitu sunat ab'ad dan sunat hay'at. Soal, kam ab'adus sholati, berapakah sunat ab'adnya sholat? Jawab, ab'aduha thalathatun, sunat ab'adnya sholat ada 3. Al-awalu at-tasyahudul awalu, yang pertama yaitu tasyahud awal. Ats-tsani as-sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali, yang kedua yaitu membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal. Ats-tsalitsu al-qunutu fi subahi wa fi witrin nisfil akhiri min syahri ramadhana. Yang ketiga yaitu membaca doa kunut di dalam sholat subuh dan di dalam sholat witir pada sebagian akhir dari bulan Ramadan. Soal, kam hay'atus sholati, ada berapakah sunat hay'atnya sholat? Jawab, khamsa asyarata, ada 15. Al-awalu raf'ul yadaini bihidha'il mankibaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i wa 'indal i'tidali wa 'indal qiyami minat tasyahudil awali. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika i'tidal, dan ketika berdiri atau bangun dari tasyahud awal. Ats-tsani wad'ul yadil yumna fawqal yusra tahtas syadri wa fawqas surrati. Yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar. Ats-tsalitsu du'aul iftitahi. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Ar-rabi'u at-ta'awudzu. Yang keempat yaitu membaca ta'awudz. Al-khamisu at-ta'minu. Yang kelima yaitu membaca amin. Was-sadisu qira'atu suratin ba'dal fatihati fir raka'atil ula wath-tsaniyati li ghairil ma'mumi. Yang keenam yaitu membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua bagi selain makmum. As-sabi'u al-jaru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Yang ketujuh yaitu mengeraskan bacaan dalam sholat pada tempatnya dan mengecilkan bacaan pada tempatnya. Ats-tsaminu at-takbiru 'inda ar-raf'i wal khafdi. Yang kedelapan yaitu takbir ketika bangun dan ketika turun. At-tasi'u qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil i'tidali.
Yang ke-9 yaitu membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu di dalam i'tidal. Al-ashiru at-tasbihu fir ruku'i was sujudi. Yang ke-10 yaitu membaca tasbih di dalam ruku dan sujud. Talatan, 3 kali. Al-hadi asyara wada'ul yadaini 'alal fakhidaini ma'a basdil yusra wa qabdil yumna illal musabbihata. Yang ke-11 yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan melebarkan tangan kiri dan mengepalkan tangan kanan kecuali jari telunjuk. Atsani asyara al-iftirasu fi jami'il jalasati. Yang ke-12 yaitu duduk iftiras pada semua duduk. Ats-tsalitsah asyara at-tawarruku fil jalasatil akhirati. Yang ke-13 yaitu duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Ar-rabi'a asyara at-taslimatu tsaniyatu. Yang ke-14 yaitu salam yang kedua. Al-khamisah asyara niyatul khuruji minas sholati. Yang ke-15 yaitu niat keluar dari sholat. Soal, mata yajharul musalli wa mata yusirru. Kapan seorang yang sholat mengeraskan bacaannya dan kapan merendahkan bacaannya? Jawab, yajharu fi raka'atil ula wa tsaniyati min sholati subhi wal maghribi wal isya'i. Mengeraskan suaranya pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dari sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Wa yusiru fi jami'i sholati zuhri wal asri, dan merendahkan bacanya pada semua rakaat sholat zuhur dan asar. Wa fi rakaati tsalitsati min sholatil maghribi, dan pada rakaat ketiga dari sholat maghrib. Wa fi tsalitsati warabi'ati min sholatil isya'i, dan pada rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Soal, ma mubtilatus sholati. Apa sajakah yang membatalkan sholat? Jawab, mubtilatuha arba'atun. Perkara yang membatalkan sholat ada 4. Al-awwalu al-kalamu amdan. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Ats-tsani tsalatsu harakatin mutawaliyatin. 2 yaitu 3 kali gerakan yang berturut-turut. Ats-tsalitsu al-aklu wasyurbu. Yang ketiga yaitu makan dan minum. Ar-rabi'u tarku rukanin min arkaniha aw fawatu syaratin min syurutiha. Yang keempat yaitu meninggalkan rukun dari beberapa rukun atau meninggalkan syarat dari beberapa syarat salat. Soal, ma hukumu man taraka rukanan min arkanis sholati sahwan. Apakah hukumnya seorang yang meninggalkan rukun dari beberapa rukun salat karena lupa? Jawab, ya'ti bihi idza tadzakkarahu wa yasjudu lis-sahwi, yaitu melaksanakan rukun tersebut ketika ingat dan disunahkan sujud sahwi, sujud karena lupa. Soal, ma hukmu man taraka sunnatan sahwan. Apa hukumnya seorang yang meninggalkan sunat karena lupa? Jawab, la ya'ti biha bal yasjudu lis-sahwi. Tidak diharuskan melakukannya, tetapi disunahkan sujud sahwi. Soal, ma hukmu man taraka hayatan. Apa hukumnya seorang yang meninggalkan sunat hayat? Jawab, la ya'ti biha wa la yasjudu lis-sahwi.
yaitu tidak diharuskan melakukannya dan tidak disunahkan sujud sahwi. Soal Ma hukmu man ajaza 'anil qiyami fi shalatil mafrudati? Bagaimanakah hukumnya seorang yang lemah untuk berdiri pada sholat fardu? Jawab, yusolli jalisan, yaitu boleh sholat dengan duduk. Wa idza ajaza 'anil julusi sholat muttaji'an. Apabila lemah untuk duduk, maka boleh sholat dengan berbaring atau tidur miring. Wa in ajaza 'anil iltija'i sholat mustalqiyan. Dan apabila lemah tidur miring dengan cara tidur miring, maka boleh sholat dengan cara tidur terlentang. Aman naflu fayajuzu an yusalliyal qadiru 'alal qiyami jalisan aw mutaji'an. Adapun sholat sunat, maka boleh seorang yang mampu untuk berdiri mengerjakan sholat dengan cara duduk atau berbaring. Shalatul jama'ati, sholat jamaah. Soal Ma hukmu shalatil jama'ati? Bagaimanakah hukumnya sholat jamaah? Jawab, fardu kifayatin 'alar rijalil muqimina wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Hukumnya sholat jamaah yaitu fardu kifayah bagi kaum lelaki yang menetap, dan paling sedikitnya yaitu imam dan satu makmum. Soal kam syurutuha, berapakah syaratnya sholat jamaah? Jawab, sab'atun, ada 7. Al-awalu ayyanwiyal ma'mumul iqtida'a bil imami. Yang pertama yaitu makmum berniat untuk mengikuti imam. Atsani ayya'rifal ma'mumu intiqalatil imami walau biwasitatin. Yang kedua yaitu makmum mengerti pada gerakan imam walaupun dengan lantaran. Ats-tsalitsu alla yataqaddamal ma'mumu 'alal imami fil makani. Yang ketiga yaitu makmum tidak mendahului imam di dalam tempat. Ar-rabi'u ayyaqruba minhu fi ghairil masjidi. Yang keempat yaitu antara makmum dan imam berdekatan jika di selain masjid. Al-khamisu alla yahula bainahuma hailun. Yang kelima yaitu tidak ada penghalang yang menghalangi antara imam dan makmum. As-sadisu ayyutabi'al ma'mumu imamahu. Yang keenam yaitu makmum mengikuti gerakan imam. As-sabi'u ala yaqtadiya biman talzamhul i'adatu. Shalatul musafiri, salat bagi orang yang dalam perjalanan. Soal kaifa yusalliyal musafiru? Bagaimanakah salatnya orang yang dalam perjalanan? Jawab, yajuzu lil musafiri qasru sholati dhuhri wal asri wal isya'i rak'ataini wa yajuzu lahu an yajma'a dhuhra ma'al asri wal maghriba ma'al isya'i fi waqtin wahidin taqdiman aw ta'khiran. Diperbolehkan bagi seorang yang dalam perjalanan atau musafir untuk mengqashar atau meringkas sholat duhur, asar, isya menjadi 2 rakaat, dan
Diperbolehkan bagi musafir untuk mengumpulkan sholat duhur beserta sholat asar dan sholat maghrib beserta sholat isya dalam satu waktu, yaitu jamak takdim atau jamak takhir. Soal, ma niyatu sholatil musafiri? Apa niatnya sholat musafir? Jawab, hiya, yaitu usolli fardhu dzuri raka'ataini jamal taqdimin atau takhirin qasran lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholatul Jum'ati, sholat Jumat. Soal, ma hukmus sholatil Jum'ati? Bagaimanakah hukumnya sholat Jumat? Jawab, fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurin sahihin mustawti'in. Hukum salat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang Islam mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan menetap.